Pembangunan Kekuatan Pertahanan Jangka Panjang 2010-2024 yang juga dikenal sebagai Minimum Essential Force atau MEF akan segera berakhir pada 31 Desember 2024. Mengacu pada data Kementerian Pertahanan, hingga kini pencapaian MEF baru 66,0% dari target 100%. Secara total, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan pinjaman luar negeri atau PLN sebesar 39,99 miliar US dollar dari 2010 sampai 2024 kepada Kementerian Pertahanan untuk akuisisi sistem senjata. Akan tetapi, data daya serap PLN selama periode yang sama belum ada, sebab data tersebut baru akan tersedia pada akhir tahun depan saat semua kontrak yang ditandatangani telah memasuki status aktivasi. Kementerian Keuangan sudah menganggarkan dana pinjaman dalam negeri atau PDN senilai 64,18 triliun rupiah kepada Kementerian Pertahanan sepanjang 15 tahun pelaksanaan MEF. PDN merupakan salah satu bentuk afirmasi pemerintah terhadap pengembangan dan kemajuan industri pertahanan dalam negeri. Data tentang daya serap PDN oleh Kementerian Pertahanan baru akan tersedia pada 2025 setelah semua kontrak berstatus efektif. Terdapat lonjakan alokasi PDN 3 kali lipat, yaitu dari 15 triliun rupiah pada MEF 2015-2019 menjadi 45,18 triliun rupiah pada MEF 2020-2024. TNI Angkatan Udara menjadi penerima terbesar PLN selama MEF 2010-2024 dalam 3 tahapan MEF, disusul oleh TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat. Hal demikian masuk akal karena biaya pengadaan sistem senjata seperti pesawat tempur jauh lebih mahal daripada sistem senjata dua matra lainnya. Kementerian Pertahanan melaksanakan akuisisi 78 jet tempur selama MEF dengan nilai total sekitar 20 miliar US dollar yang terdiri dari 12 Su-2730, 24 F-16CD dan 42 Rafale. Pembelian 42 Rafale dari Prancis tercatat sebagai program terbesar akuisisi pesawat tempur pasca Orde Baru, baik dari sisi jumlah pesawat maupun alokasi dana PLN. Belanja sistem senjata oleh Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Laut sebagai penerima PLN terbesar kedua selama pelaksanaan MEF 2010-2024 diantaranya ialah 2 fregat klasik Ma dan 3 kapal selam DSME 209 1400. Kementerian Pertahanan juga telah menganugerahkan kontrak akuisisi 2 fregat Arrowhead 140 kepada PT PAL Indonesia sebesar 720 juta US dollar. Dengan durasi penyerahan kapal 107 bulan setelah kontrak efektif. Pada 27 Maret 2024, Naval Group mendapatkan kontrak senilai 2,1 miliar US dollar dari Kementerian Pertahanan untuk pengadaan 2 kapal selam Scorpion Evolve yang mengadopsi full lithium-ion baterai. Durasi penyerahan kapal selam Scorpion Evolve adalah 96 bulan setelah aktivasi kontrak, di mana kapal selam tersebut akan dibangun sepenuhnya di galangan PT PAL Indonesia berdasarkan kemitraan antara Naval Group dan PT PAL Indonesia. Meskipun kapal selam Scorpion baru akan diserahkan pada akhir dekade ini, di atas kertas Indonesia sesungguhnya tidak memiliki masalah dengan ketersediaan armada kapal selam. Seperti telah disebutkan, Kementerian Pertahanan telah membeli 3 kapal selam DSME 209 1400 dari Korea Selatan pada MEF 2010-2014. Namun fakta menunjukkan bahwa kesiapan operasional ketiga kapal selam selama ini cukup rendah, yang diduga karena terdapat isu-isu teknis yang selama bertahun-tahun gagal diselesaikan oleh DSME. Dari 3 kapal selam nampaknya hanya 1 unit saja yang mempunyai kesiapan lebih baik walaupun tidak mencapai 100%. Berdasarkan kondisi tersebut, bagaimana mempertahankan kemampuan peperangan kapal selam Indonesia?
Perkembangan lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik, khususnya persaingan antara Amerika Serikat dan China, menuntut kesiapan operasional TNI Angkatan Laut termasuk unsur-unsur kapal selam. Walaupun Indonesia tidak berpihak kepada Amerika Serikat maupun China dalam rivalitas itu, Indonesia hendaknya menyiapkan diri terhadap spillover persaingan mereka. Dengan ketidaksiapan armada kapal selam DSME 209 1400, lalu langkah apa yang dapat diambil oleh Indonesia agar kemampuan peperangan kapal selam tidak hilang hingga akhir dekade ini? Sejak beberapa bulan lalu telah muncul wacana pengadaan kapal selam interim sebagai solusi filling the gap. Kondisi pasar sekunder kapal selam global saat ini menunjukkan tidak banyak opsi yang tersedia untuk kapal selam bekas. Satu-satunya pilihan yang tersedia adalah kapal selam U-209 1400 yang telah dipensiunkan oleh Angkatan Laut Brasil. Namun perlu diingat bahwa usia kapal selam itu hanya sedikit lebih muda daripada kapal selam U-209 1300 yang saat ini dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut. Selain wacana pengadaan kapal selam interim, opsi lain yang tersedia untuk menjaga kesiapan operasional kapal selam TNI Angkatan Laut adalah upgrade terhadap 3 kapal selam DSME 209 1400. Sesungguhnya, gagasan untuk melakukan upgrade bukan hal baru sebab telah mengemuka sejak beberapa tahun silam. Akan tetapi hal demikian belum menjadi prioritas untuk mendapatkan alokasi anggaran PLN sehingga tidak tercantum dalam Blue Book 2020-2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Mengingat bahwa secara teknis, ketika kapal selam buatan DSME sudah masanya untuk overhaul, maka nilai total kegiatan upgrade dan overhaul diprediksi tetap jauh lebih murah daripada pengadaan kapal selam bekas. Opsi demikian merupakan pilihan tercepat agar kesiapan operasional kapal selam Indonesia tetap terjaga hingga 2030 saat Naval Group harus menyerahkan 2 unit Scorpène Evolve. Pendanaan kegiatan upgrade dan overhaul tersebut tidak harus menggunakan PLN, akan tetapi dapat memakai rupiah murni apabila menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pertahanan. Kini yang menjadi pertanyaan, apakah kegiatan upgrade dan overhaul kapal selam DSME 209 1400 akan menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pertahanan pada periode 2025-2029? Penting untuk diingat bahwa penetapan anggaran adalah pilihan kebijakan politik suatu pemerintahan. Menyangkut pihak mana yang akan melaksanakan upgrade dan overhaul kapal selam DSME 209 1400, sejauh ini terdapat kalangan yang menjajaki hal tersebut. Satu di antaranya ialah Naval Group yang beberapa waktu lalu telah melakukan survei ke PT PAL Indonesia dan Satuan Kapal Selam Koarmada II. Ketertarikan galangan asal Prancis itu terkait dengan kehadiran mereka di pasar Indonesia lewat program kapal selam Scorpène Evolve. Apakah Naval Group akan terlibat dalam program upgrade dan overhaul kapal selam DSME 209 1400 akan ditentukan oleh sejumlah hal pada 2025, termasuk apakah kegiatan itu tercantum dalam program Kementerian Pertahanan yang mendapatkan pendanaan atau tidak.